Dahulu kala, sebelum merdeka dan terbentuk NKRI, terdapat ratusan kerajaan dan kesultanan di wilayah Nusantara. Lalu bagaimana setelah masa kemerdekaan? Hingga 72 tahun Indonesia merdeka, sebagian kerajaan atau kesultanan masih bertahan. Selain Yogyakarta dan Cirebon, ada juga Kesultanan Ternate di Maluku Utara yang dulunya dikenal dengan Kerajaan Islam Gapi. Puncak kejayaannya terjadi di paruh abad ke-16 di bawah kepemimpinan Sultan ke-24, yakni Sultan Ba'abullah. Para sultan ini secara turun-temurun menempati sebuah bangunan yang disebut Kedaton Kesultanan Ternate. Pasca mangkatnya Sultan Mudafar Shah, Sultan Ternate ke-48 pada 2015 kemarin, belum ada sultan pengganti yang menempati Kedaton ini. Terletak di tengah kota Ternate, Kedaton berdiri megah dengan latar belakang Gunung Gamalama. Saat tim on the spot datang, kami tak melihat para penjaga atau pengawal berjaga. Benarkah bangunan Kedaton Kesultanan Ternate memiliki para penjaga yang tak kasat mata? Bagaimana kondisi di dalamnya? Benarkah Kedaton Kesultanan Ternate menyimpan berbagai benda keramat berunsur mistis? Inilah penelusuran Kedaton Kesultanan Ternate versi on the spot. Ada yang bilang, dari luar Kedaton Kesultanan Ternate ini bak singa duduk dengan latar belakang Gunung Gamalama yang memicingkan pandangan ke arah lautan di depannya. Saat mendekat, kondisi bangunan-bangunan besar berwarna kuning muda ini terlihat terawat, namun tidak bisa menyembunyikan usianya yang sudah sangat tua. Tim on the spot melakukan penelusuran langsung ke dalam bangunan Kedaton. Apa saja yang ada di dalamnya? Di Kedaton sini boleh, Pak? Ya, boleh, Pak. Di dalam bangunan penting dalam sejarah kehidupan Ternate ini juga memiliki berbagai barang bersejarah. Mulai dari berbagai pedang dan alat perang, cindramata atau upeti dari kerajaan dan wilayah lain, hingga pakaian kebesaran sultan dan Al-Quran tulisan tangan sang Sultan Ternate. Ditemani soseba atau abdi dalam Kedaton, tim on the spot melihat langsung sudut ruangan yang menjadi tempat favorit sang Sultan Mudafar Shah. Di atas kursi di area balkon inilah Sultan biasanya menghabiskan waktu sambil melihat pemandangan laut. Bagi seorang sultan atau raja, mahkota merupakan unsur penting perlambang kekuasaan dan kemuliaan. Di Kedaton konon tersimpan sebuah mahkota Kesultanan Ternate bernama Stampa yang dianggap sakral dan keramat. Mahkota Stampa ini dihiasi berbagai batu alam dan perhiasan emas, perak, perunggu, permata, intan, batu akik safir, dan zamrud. Dan secara misterius, mahkota sultan ini memiliki rambut yang dapat tumbuh seperti halnya rambut manusia. Sayangnya, saat kami antusias ingin melihat Stampa, soseba yang menemani kami langsung melarang. Stampa ini boleh dikeluarkan nggak sih Pak untuk dilihat gitu Pak? Sementara ini kalau belum ada sultan belum bisa. Oh, belum bisa keluar kalau iya, belum ada sultan. Belum bisa dikasih lihat tuh.
betul nggak Pak kalau di mahkotanya itu tuh ada rambutnya, itu benar nggak sih Pak? Iya ada. Lalu, mengapa mahkota setampa ini dianggap begitu keramat? Menurut legenda, leluhur Sultan Ternate adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari garis Khalifah Ali bin Abi Thalib, yakni Ja'far Shadiq. Mahkota setampa berambut ini dibawa dari alam gaib atau khayangan saat orang tua dari Sultan Ternate pertama kembali lagi ke bumi. Dan rambutnya itu yang jadi satu keanehan. Rambutnya itu setiap tahun dipotong. Rambutnya panjang. Padahal ini barang orang bilang itu benda mati, itu tidak benar, itu masa kok bisa tumbuh rambut. Tapi kenyataannya begitu. Tumbuh. Meski belum ada sultan baru dan mendiami Kedaton, berbagai ritual di Kedaton masih rutin dilaksanakan. Salah satunya adalah ritual ziarah ke makam sultan di pelataran Masjid Sigilamo, Makam Keramat, dan air suci yang disebut air sentosa, yang rutin dilakukan oleh para khatib dan soseba kesultanan setiap hari Minggu, hari Rabu, dan hari Kamis malam Jumat. Setelah para khatib kesultanan ini selesai menabuk pondak yang terdiri dari daun pandan dan bunga, mereka berkumpul di ruang utama Kedaton bersama para soseba atau abdi dalam untuk berdoa. Benarkah bangunan Kedaton Kesultanan Ternate memiliki para penjaga yang tak kasat mata? Ada kabar jika 2 buah patung harimau di depan gerbang Kedaton bisa hidup di malam hari dan di waktu-waktu tertentu. Yang saya ketahui atau saya dengar dari masyarakat setempat itu ada waktu-waktu tertentu di malam hari dia matanya itu bisa bergerak atau menyala gitu. Iya pernah dengar. Ya itu penjaga singa itu untuk penjaga keamanan dalam lingkungan kerajaan. Di Ternate dua harimau yang ada di depan keraton ini. Ini adalah simbolisasi penjaga keamanan Kedaton. Artinya sebenarnya manusia yang harus berdiri jaga di situ, seperti di markas besar Angkatan Darat, Angkatan Laut. Kan ada pos penjagaan tuh. Nah, di dalam tuh kan ada manusia yang menjaga. Nah, harimau itu sebagai simbol daripada tugas manusia menjaga keamanan. Maka dipasanglah harimau. Nah, tapi kalau yang cerita bilang ada yang dia berjalan, itu saya juga belum temukan itu. Itu saya juga tidak mau mengatakan iya dan tidak, saya tidak mau. Karena ini masalah ini gaib. Di balik ritual di dalam Kedaton ada sosok ibu-ibu pemotong pandan dan bunga rampe atau disebut pondak yang digunakan untuk ritual ziarah ke makam keramat dan makam para sultan. Mereka secara rutin datang ke Kedaton setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis khusus untuk melakukan kegiatan ini. Salah satu unsur penting lainnya di Kedaton yakni kehadiran para soseba atau abdi dalam Kedaton. Ternyata para soseba ini mengurus Kedaton secara turun-temurun. Tim On The Spot juga berkesempatan untuk bertemu dengan juru masak kesultanan. Kepada kami, ibu ini bercerita tentang makanan apa saja yang disukai oleh sang sultan. Kami juga bertemu dengan salah satu anggota pasukan pengawal sultan yang saat ini sedang tidak bertugas karena belum terpilihnya sultan pengganti. Satu hal yang mengejutkan, ternyata para pengawal dan pelayan di Kedaton Kesultanan ini tidak digaji. Mereka menjalani tugasnya melayani kesultanan dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan gaji. Ada satu lagi yang menarik di Kesultanan Ternate.
angka 4 kerap muncul dalam ritual dan kegiatan di Kedaton Kesultanan Ternate. Benarkah ada arti khusus angka 4 di Kesultanan Ternate? Angka 4 itu sebagai angka keramat, ya. Filosofi yang ada dalam agama Islam itu sendiri, itu Allah Subhanahu wa taala punya malaikat 4 turun kepada Nabi Muhammad punya 4 sahabat. Ternyata angka 4 memang banyak berkaitan dengan hukum adat warisan leluhur di Kesultanan Ternate yang berlandaskan agama Islam. Dan pemirsa, itulah penelusuran Kedaton Kesultanan Ternate versi on the spot.